Assalamualaikum. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Yang saya hormati BKM Masjid, Imam Ci, kemudian Imam Rawatib, kemudian pengurus BKM, kemudian tamu kita pada subuh ini dari Jumat Berkah. Ini koordinator, kemudian ada ketua BKM, ini gure-gure mendung ya. Kemudian seluruh jamaah kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surah As-Sajdah yang barusan dibaca oleh imam tadi. Jadi imam membaca yudabbirul amra minas samai ilal ard. Yudabbir itu artinya mengatur. Jadi makanya kenapa ada tasydid di situ? Artinya Allah itu mengatur secara kontinu, terus menerus. Kemudian mengatur ini ada dua. Ada mengatur mutlak. Mutlak itu bagaimana? Seperti langit diatur oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tetap seperti itu. Kemudian semua tata surya yang sudah diciptakan oleh Allah diatur sedemikian rupa. Kullu fi falaki yasbahun. Jadi semua menurut aturan Allah Subhanahu wa taala. Makanya malaikat itu diatur oleh Allah Subhanahu wa taala, yusabbihunallaha wa la yarfa'una ru'usahum hatta yaumil qiyamah. Jadi mereka itu diatur oleh Allah untuk terus bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak pernah mengangkat kepalanya sampai hari kiamat. Jadi semua sudah diatur oleh Allah sedemikian rupa. Kapan terbit matahari, kapan terbenam matahari, kapan muncul bulan, kapan muncul bintang. Jadi artinya semua sudah diatur oleh Allah. Ini yang pertama. Yang kedua, ini nisbi namanya. Nisbi itu bagaimana? Allah Subhanahu wa taala sudah mengatur kehidupan manusia sedemikian rupa. Tapi diberikan pilihan oleh Allah kepada manusia, mau pilih atau enggak. Ya, ini Pak. Maka ini namanya petunjuk bayani namanya. Jadi artinya Allah Subhanahu wa taala dalam segala segi manusia, dalam segala tingkah laku manusia diatur oleh Allah dengan sedemikian rupa. Maka dalam Al-Qur'an itu kan penuh aturan-aturan. Jadi artinya apa? Dari bangun tidur diatur, makanan diatur, semua diatur. Bahkan di dalam Al-Qur'an itu sampai makan pun diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi makanya Allah mengatakan dalam Al-Quran itu, ya ayuhan nas. Ya, kita sudah membahas juga kalau dalam Al-Quran itu disebutkan an-nas itu makna positif. Kalau disebutkan al-insan itu menjurus kepada makna negatif. Jadi makanya seperti dalam Al-Quran hudan linnas. Begitu banyak orang yang membaca Al-Quran tapi nggak dapat petunjuk dari Al-Quran. Jadi yang dimaksudkan dengan hudan linnas di sini orang yang menggunakan akalnya, menggunakan hatinya, walaupun dia itu Yahudi, Nasrani, siapapun dia. Ketika dia itu menggunakan akalnya, hatinya untuk mengkaji Al-Quran, orang ini akan diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Al-Quran tidak pernah diberikan petunjuk oleh Allah kepada al-insan, tetapi selalu an-nas. Jadi makanya di ayat Al-Quran juga Allah mengatakan, ya ayyuhan nas, wahai manusia, kulu mimma fil ardi halalan thayyibah. Jadi sudah diatur semua di dalam Al-Quran. Artinya makanan itu tidak hanya halal saja. Udah pegahnya halal makanannya, tetapi harus thayyibat. Thayyibat itu yang baik. Maka Imam Asy-Syafi'i mengatakan, di
Di dalam kitab beliau itu apa kata Imam Asy-Syafi'i? Yang dimaksudkan thayyibat itu ghaira mudar, tidak memberikan mudarat. Ada makanan halal tapi mudarat, hanya dapat jauh. Waktu dapat jauh ke alergi ini. Ketika kita makan sudah kena penyakit ini penyakit itu, padahal halal dia. Maka sampai di situ diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Nanti ada juga makanannya baik, tetapi hana halal. Halal itu kan sampai penyembelihannya, alat yang digunakan dan lain sebagainya. Itu kan halal di situ. Oh, dah pegah lemaunya, Pak. Tetapi cara penyembelihan tidak baik, maka tidak halal. Ya. Jadi artinya dengan sedemikian rupa diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kenapa ketika menyembelih binatang itu disuruh mengucapkan bismillahirrahmanirrahim. Mengucapkan nama Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Ya. Karena kalau tidak kita ucapkan, yang pertama Allah tidak ridha. Yang kedua, binatang juga tidak ridha, Pak. Hana ridha, Pak. Kenapa tidak ridha? Di dalam tafsir Al-Baghawi, apa kata beliau? Tasbihnya binatang itu seperti katasbihil malaikah. Mereka bertasbih seperti tasbihnya malaikat. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdihi, sampai mentasbihnya, Pak. Makanya tidak ridha dia kalau dia itu disembelih tanpa membawa nama Allah Subhanahu wa taala. Mana contohnya? Jadi pada suatu hari, ada dalam sebuah riwayat itu malaikat ingin mencabut nyawa seorang hamba. Ketika dia lewat kakinya, apa kata kakinya? Kamu tidak bisa sembarangan. Ini kaki ini selalu pergi ke masjid. Nyo jauh masjid tapi bagaimana mau tarik kaki, mau tarik roh dari kaki ini? Tidak bisa. Ya. Akhirnya malaikat mencoba untuk dari kepalanya, dari tangannya. Apa kata tangan? Oh, tidak bisa sembarangan. Ini tangan ini selalu bersedekah, tangan ini selalu berbuat kebaikan. Akhirnya malaikat mencoba lagi melalui kepalanya. Apa kata kepala? Oh, kamu tidak bisa sembarangan. Ini kepala ini selalu sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi hanya sembarangan. Akhirnya malaikat kembali kepada Allah. Apa kata malaikat? Bagaimana cara saya mencabut nyawa dia? Apa kata Allah? Bawalah nama saya, ucapkanlah bismillahirrahmanirrahim. Roh itu akan patuh kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena dia terus bertasbih kepadaku. Bawalah namaku. Yang begitu pula binatang. Maka kenapa binatang itu ketika disembelih diucapkan bismillahirrahmanirrahim? Kalau tidak, wa innahu lafisq, maka fasik dan tidak halal untuk dikonsumsi. Kenapa? Karena tidak diucapkan bismillahirrahmanirrahim. Nanti berbeda dengan ada kejadian nanti pada masa Rasulullah. Ada sahabat mendatangi Rasulullah, ya Rasulullah, ini kita ragu-ragu ya Rasulullah. Ini makanan ini dibacakan disembelih dengan baca bismillah atau tidak? Kami ragu-ragu ya Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Ini karena dalam konteks lain nih, Pak, karena ragu-ragu ya. Maka Rasulullah mengatakan bacakan bismillah pada daging itu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini kalau ragu. Tetapi kalau kita lihat langsung orang menyembelih tidak mengucapkan bismillahirrahmanirrahim tapi tinggal mentang wa innahu lafisq. Fasik ya, Pak. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Jadi artinya apa? Sampai makanan diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Pengaturan ini semuanya untuk manusia. Pengaturan langit dan bumi dan lain sebagainya semua untuk mereka. Artinya apa? Mereka itu pernah ditawarkan oleh Allah Subhanahu wa taala langit. Ada yang mengatakan bukan langit saja tapi isi langit, yaitu para malaikat. Jadi bukan bumi saja tapi isi bumi. Ya, isi bumi. Apa itu isi bumi? Binatang-binatang dan lain sebagainya. Mereka mengatakan, ya Allah, kami tunduk dan patuh apa yang kau perintahkan ya Allah. Semua demi kemaslahatan mereka sendiri. Akhirnya Pak, tidak pernah kita lihat matahari itu ketemu dengan bulan kecuali nanti hari kiamat. Wa jumi'asy syamsu wal qamar. Nya nur kiamat baru Pak. Itu muncul sama-sama nanti dari sebelah barat. Kalau sekarang muncul matahari sebelah timur, ketika matahari terbenam muncul bulan. Tapi ketika hari kiamat nanti wa jumi'asy syamsu wal qamar, dua-dua muncul sebelah barat. Kaum muslimin sedang jemaah dirahmati Allah. Jadi begitu juga pengaturan yang Allah berikan kepada manusia, itu sifatnya adalah petunjuk bayani, diberikan kepada manusia. Ini saya berikan jalan kebaikan, saya ajarkan jalan kejahatan, terserah kamu mau pilih yang mana.
Ini saya ajarkan kamu makanan yang baik begini, makanan yang jelek begini, terserah kamu bagaimana. Makanya di dalam kitab Ihya Ulumuddin yang dikarang oleh Imam Al-Ghazali, beliau mengatip sebuah riwayat di situ. Su'ul khuluq yufsidul akhlaq, su'ul khuluq yufsidul al-amal. Buruk akal itu bisa merusak amalnya, buruk akal ya, Pak. Jadi makanan itu bisa membentuk karakter seseorang. Kalau makanan yang kita peroleh dari mencuri, Pak, maka karakter itu akan membentuk sifat itu, makanan membentuk karakter seseorang. Jadi makanya dari makanan saja sudah berpengaruh pada ibadah. Makanan tidak baik, jangan pernah mengharap ibadah baik. Maka walaupun dah bekah katanya ahli tahajud je, tapi dah baju yang harum, dah baju ada goma. Kita mendalimi orang lain, kita makan punya hak orang lain, maka ibadah juga berpengaruh. Nah, pengaruh ibadah. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi makanya Allah Subhanahu wa taala ini mengatakan wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Jangan kamu ikut langkah syaitan. Apa maksud langkah syaitan? Hana akhlak, hana adab. Syaitan sudah diciptakan sedemikian rupa oleh Allah Subhanahu wa taala. Diberikan fasilitas oleh Allah Subhanahu wa taala. Diberikan kesempatan untuk beribadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ada dua hal yang dilakukan oleh syaitan. Yang Allah mengatakan jangan tiru syaitan itu. Hana patuh wakluni, aba wastakbara. Jadi dia tidak patuh. Artinya apa? Ini hubungan dengan akhlak, moral. Jangan ikuti syaitan. Jangan kamu ikuti syaitan ketika Allah mengatakan ini halal, kamu rubah menjadi haram. Ketika Allah mengatakan ini haram, kamu rubah menjadi halal. Yang kenyang bubu syaitan, artinya apa? Dia tidak patuh kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Ibadah yang dilakukan selama ini 1500 tahun lamanya. Kalau di dalam tafsir Sawi dikatakan bukan 1500, Thamanina alfasanah, 80.000 tahun lamanya tidak membentuk karakter dia sedikit pun. Ya, nya kalian katanya kapadum tun kata ibadah katanya, termasuk ulum pribadi. Kalian draw katanya pernah merubah karakter. Munyo mentang lagi karakter third ini. Lagi karakter third, akai mentang perangai lagi awal ya, Pak. Artinya ibadah kita itu perlu diteliti kembali. Kita sudah beribadah, sudah salat, tahajud, baca Quran, buat ini, buat itu, tapi sedikit pun tidak memberikan pengaruh. Nyan kendaraan katanya ditiro ada bengke, pe anda merubah ya, nya antara dua ada kalian, Pak. Nyoba le masalahnya. Ya. Jadi apa tidak pernah berubah. Sudah buat ini, buat itu, anda tak merubah-rubah ya, Pak. Artinya rugi saja. Rugi saja. Jadi rugi saja kita beribadah. Kalau ibadah itu tidak bisa membentuk karakter dan merubah karakter manusia itu sendiri. Kaum muslimin sedang jamaah yang dirahmati Allah. Ini Allah mengungkapkan wala tattabi'u khutuwati syaitan. Jangan ikuti syaitan. Syaitan itu berasal dari kalimat syatana yashtunu syaitan. Artinya apa? Syaitan itu ba'id an rahmatillah. Ini kata Ibnu Abbas. Jadi makna syaitan itu jauh dari rahmat Allah. Menyota peto syaitan, katanya jiuh ngerahmat Allah. Sama seperti kita mendekati orang-orang yang berbuat maksiat. Kalau kita dekat sama orang buat maksiat, makanya nanti ketika orang maksiat diberikan bala atau azab, gedenya kena bala dan azab. Kalau kita dekat dengan orang-orang saleh, ketika diberikan rahmat oleh Allah, keberkahan oleh Allah, paling enggak kita juga dapat keberkahan. Walaupun ibadah gedenya baju-baju tepat, ino baju ide baju, hana pun dah boleh. Karena mungkin ilmu baju. Tapi dengan doa ngurung saleh, ketika diberikan keberkahan, keberkahan juga diberikan kepada kita. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Maka ini maksud Allah apa? Bukan syaitan saja, iblis begitu juga. Ya, iblis begitu juga. Jadi makanya kalau ditanya, itu syaitan itu siapa sebenarnya? Ibnu Abbas mengatakan, asyaitanu min waladi iblis. Syaitan itu adalah anak iblis. Makanya iblis itu dulu namanya bukan iblis namanya Azazil dalam bahasa Ibrani. Kalau di dalam bahasa Arab itu Harith namanya, Harith. Jadi dalam bahasa Ibrani Azazil kan bagus sekali namanya. Tetapi ketika dia membangkang kepada Allah, maka dicap oleh Allah iblis dia. Maka iblis itu adalah sebuah sifat. Maka ada juga manusia yang sifatnya seperti iblis. Ada manusia yang sifatnya seperti syaitan.
Ini baik dipikir iblis itu adalah jins kelompok ini. Tidak, itu adalah nama karena mereka ingkar kepada Allah. Maka dikatakan kenapa iblis itu dikatakan sebagai iblis? Li'annahu tamarrada, karena dia membangkang. Padahal nama dia kan bagus sekali, Azazil, bagus sekali, Haris dalam bahasa Arab. Maka tatkala dia membangkang langsung berubah nama menjadi iblis. Kaum muslimin sidang jamaah yang dirahmati Allah. Maka berbeda lagi dengan Imam Asy'arawi. Imam Asy'arawi dalam tafsir beliau, apa kata Imam Asy'arawi? Jin itu ada dua, kata beliau. Ya, jin itu ada dua. Karena ada yang bertanya nanti, nyopo hubungan jin, iblis dan syaitan serta malaikat? Kalau di dalam hadis Aisyah itu jelas, malaikat itu malaikat, iblis hana hubungan sama sekali, tidak ada hubungan. Tetapi kalau kita lihat dalam konteks nahu di dalam kitab Sibawayh, Imam Sibawayh mengatakan setiap kalimat kemudian ada illah, setelah illah adalah bahagian daripada sebelumnya. Semua malaikat sujud kecuali iblis. Di dalam kaidah ilmu nahu, kalimat kecuali itu seperti siswa-siswa masuk semua ke dalam kelas kecuali 2 siswa. Maknanya apa? 2 siswa adalah bahagian daripada siswa yang ramai tadi. Maka kalau di dalam konteks ilmu nahu, iblis itu adalah bahagian daripada malaikat. Kenapa? Fasajadal malaikatu kulluhum ajma'un illa iblis, kecuali iblis. Kalimat kecuali iblis adalah bahagian juga dari malaikat kalau di dalam kaidah ilmu nahu. Tetapi ini dibantah oleh Imam Al-Baydawi melalui sebuah riwayat dari hadis Aisyah. Apa kata Aisyah? Malaikat sudah jelas, malaikat diciptakan min nur, dan diciptakan iblis itu min nar. Nur dan nar itu saja bedanya. Nur itu apa? Nur cahaya, kan beda cahaya. Kita ada nur dan cahaya. Jadi cahaya itu tidak sama seperti api. Kemudian kalau iblis itu min nar, dia dari api. Makanya Imam Asy'arawi beliau dibagi dua. Jadi kata beliau, jin itu ada 2. Jin yang pertama adalah jin yang diberikan hukum taklifi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini diperkuat oleh Imam Al-Qatadah dalam tafsir beliau. Apa kata beliau? Jin yang jenis pertama ini yatazawwaju wa yalidu wa yamutu. Yatazawwaju wa yalid wa yamut. Jadi dia ini juga menikah. Jin yang pertama, dia juga punya keturunan dan dia juga mati. Maka beda pegangan dia, kamu mentang ibadah ya Allah? Tidak. Jin yang kelompok pertama juga dituntut untuk beribadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Jadi tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembahku. Ini maknanya apa? Ini seperti tadi Pak, nisbi. Ya. Kalau tadi mutlak. Kalau mutlak itu tidak ada pilihan lain. Malaikat tidak ada pilihan lain kecuali sujud kepada Allah dan bertasbih kepada Allah. Tapi manusia, jin ada 2 kecenderungan. Mau ibadah atau tidak? Mau patuh atau tidak? Mau diatur atau tidak? Ya, nah. Maka sebagian orang ada yang mau diatur, ada yang tidak mau diatur. Ketika diatur makanan kamu begini, hai itu, nah jangan atur dulu nih Allah. Makanya Allah mengatakan, manusia itu kadihun ila rabbika kadham famulaqi. Kadihun itu apa makna kadihun? Dalam tafsir Sawi, kadihun itu kadihun imma fil khairi wa kadihun imma fi syarri. Ada orang banyak berbuat dosa, terus dosa dia kumpulkan. Dosa kumpul dosa. Didi orang menyahana kumpul dosa hana mengat. Seperti tabungan, tabung. Dia kumpul dosa. Ini kadihun namanya. Ada lagi satu kelompok, dia mengumpulkan kebaikan selalu. Dia kumpul kebaikan apapun dia lakukan, sekecil apapun. Karena kebaikan itu bukan pada jumlah banyaknya, tidak, tetapi pada nilai. Ya. Jadi Allah itu melihat pada nilai. Nanti beda pegang ya Allah, kamu haid lagi tamu Rasulullah tanggup ya Allah. Temayang tengah malam dari habis Isya sampai subuh tanggup kamu ya Allah. Bukan itu yang diharap oleh Allah. Yang diharap adalah nilainya. Ada nilainya enggak? Untuk apa kita salat malam dari habis Isya sampai subuh tetapi tidak khusyuk pada Allah? Lebih bagus kata Ibnu Abbas, salatnya 2 rakaat saja tapi khusyuk nilainya. Ini lebih bagus kata Ibnu Abbas daripada bangun tengah malam sampai subuh hari. Kaum muslimin sedang jamaah yang dirahmati Allah.
Maka kelompok jin inilah yang pertama ini adalah jin, kata Imam Al-Qatadah, dia itu menikah, dia punya anak dan dia juga mati. Dia juga mati, bukan tidak mati. Ya. Kemudian jin yang kedua, kata Imam Asy'arawi, adalah jin yang pernah meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, anzirni ila yaumi yub'atsun. Kelompok jin yang bermasalah dengan Allah, sehingga dia minta waktu, tenggang waktu yang panjang. Makanya dia selalu menggoda manusia di mana saja dia goda, Pak. Makanan halal ibaga haram, yang haram ibaga halal. Ya, dan jin ini juga, jenis kedua ini pernah protes kepada Allah. Galak tak protesnya, Pak? Itulah iblis, Pak. Golongan iblis dan jin ini, Pak. Iblis dan setan. Mereka protes kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, drone cukup sayang ke Adam. Dia makanya penajihan tidak mau ada keberadaan Adam. Naku becu ni naku maka baik naku ni aku ke lagi iblis mah. Baik naku baik nak takabur mesti lagi iblis mah. Seperti iblis mah. Mau dipuji aba dan membangkangnya lagi iblis mah. Maka Allah katakan wala tattabi'u khutuwati syaitan. Jangan ikuti syaitan. Makanya iblis mengatakan, ya Allah, engkau memberikan ini jelas, makanannya jelas, semua jelas. Mandu jelas ni jawab ya Allah. Bahkan kamu hanya jelas ya Allah. Ya, jadi makanya ketika di sorga itu kan 4 yang dibuang. 4 yang dibuang. Nabi Adam, kemudian yang kedua, kemudian dalam catatan, sorga itu adalah sorga tajribah, bukan sorga yang digambarkan dalam Al-Quran, jannatun tajri min tahtihal anhar, karena belum ada orang yang masuk dalam sorga itu. Ini namanya sorga tajribah versi Imam Sya'rawi, Pak. Sorga tajribah itu cuma ada 4 sifat. Tidak haus, tidak lapar, tidak telanjang. Makanya ada baju Nabi Adam di situ, Pak. Dan satu lagi nyaman, hanathukum. Ini tuh sifat sorganya Nabi Adam alaihissalam. La tadma'u fiha wa la ta'ra. Disebutkan. La tadma'u fiha. La taju'a fiha wa la ta'ra. Wa la tadma'u fiha wa la tadha. Itu sifat surga Nabi Adam alaihissalam. Ketika Nabi Adam dan istrinya dan iblis serta ular bermasalah. Kenapa ular bermasalah? Ular membantu iblis ketika menggoda Nabi Adam alaihissalam. Makanya ketika perbuatan maksiat itu berlangsung, orang buat maksiat, yang menyetujui maksiatnya dua-dua gelana oleh Allah. Termasuk Nabi Adam alaihissalam. Di dalam kitab tafsir Ibnu Katsir, apa kata Allah pada Nabi Adam? Padahal Nabi Adam kan dimuliakan sekali oleh Allah. Dan Allah menyuruh kepada iblis untuk sujud kepada Nabi Adam. Maksud sujud di sini adalah at-tawadhu tahiyatan wa ta'dhiman lahu. Tawadhu, merendah diri di depan Nabi Adam. Tetapi apa? Tidak mau, iblis tidak mau, Pak. Tidak mau dia merendah diri pada Nabi Adam alaihissalam. Jadi artinya apa ini? Dia sudah membuat kesalahan, dan 4 ini, ya, Nabi Adam, Siti Hawa, kemudian iblis, kemudian ular. Ular yang membantu Nabi Adam, membantu iblis untuk menggoda Nabi Adam. Mereka dikeluarkan 4 ini. Nabi Adam itu kemana dibuang? Hindi, Sarandip, ke Sarandip di India. Kemudian Siti Hawa kemana? Ke Jeddah. Kan cukup jauh apa? Sarandip dan Jeddah kan jauh, 2. Iblis kemana? Iblis ke sebuah kampung namanya Ailah. Kita mungkin pernah mendengar itu di Yordania. Ailah adalah kampungnya Nabi Lut alaihissalam yang pernah diangkat oleh Jibril dan dibalik ke bawah. Dzi quwwatin 'inda dzil 'arsy makin. Muta'in thamma amin. Kemudian ular kemana? Ular ke Isfahan. Ya. Isfahan, Iran. Jadi coba nanti apa dicek. Makanya inilah kalau versi tafsir, makhluk binatang yang pertama hidup di dunia yang punya ulu. Kenapa ulu? Karena ular lah yang saya sudah pernah menyuruh pada ada beberapa antropolog. Coba selidiki sebentar apa betul. Artinya apa? Versi tafsir begini. Artinya ular itu di Isfahan. Apakah benar ular adalah makhluk pertama di dunia ini? Kalau kita lihat dari itu, betul ular itu adalah makhluk pertama. Karena dia yang dilemparkan ke bumi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah mengatakan fiha tahyauna wa fiha tamutun. Di situ kamu hidup, di situ kamu mati, dan di situ juga kamu dibangkitkan, kata Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika itu iblis mengatakan kepada Allah, ya Allah, dan cukup sayang ke Adam. Hana sayang ke kamu ya Allah. Allah mengatakan, ada apa dengan kamu? Saya sayang semua, kata Allah Subhanahu wa taala. Adam kau berikan makanan. Ya bunuh Pak, makanan, Pak. Makanan nanti disuruh ada makanan halal dan haram dan lain sebagainya. Kami tidak ada dapat makanan apa-apa.
Maka Allah mengatakan kamu jatah makanan kamu ada, kata Allah. Bukan tidak ada. Makanan kamu adalah makanan Ibnu Adam yang tidak membacakan Bismillahirrahmanirrahim ketika dia makan. Jatah minuman kamu ketika Ibnu Adam itu dia tidak membaca Bismillahirrahmanirrahim, itulah jatah minuman kamu. Cukup senang iblis mah. Oh, berarti kaparannya ada iblis. Ya. Ini diperkuat oleh Imam Al-Qatadah dalam tafsir beliau. Kalau ada orang nanti ragu-ragu, apa iblis pajuh makanan dia? Panin ada iblis panin apa-apa. Dijawab oleh Imam Al-Qatadah, asyaitanu yadzuqu wa yat'am. Syaitan bisa merasai makanan kita dan bisa kenyang dengan makanan kita. Makanya katanya kadang-kadang pajuh piring tamu piring penuh, tapi piju tapi penuh tapi apa? Yang datanya oleh dengkunan baca bismillah tu. Ya nama. Yang datanya oleh. Karena orang pada punanya cukup je tapi penyakit. Ada orang vitaminnya lengkap semuanya apa? Ya. Kan 4 sehat 5 sempurna ni, 9 sehat 10 sempurna ya, Pak. Karena vitaminnya mandum nah kaya Pak ya. Ya. Semua lengkap. Tetapi penyakit juga lengkap Pak beliau Pak. Ya. Penyakit juga lengkap. Nya ada penyakit lengkap datang yang dengkunan baca bismillah tu. Ya, Pak. Menyuhana baca bismillahnya kan melawak-lawak ngenjin dalam tubuh orang ni Pak. Artinya apa? Dengan leluasa iblis itu bisa masuk dan keluar, bisa masuk dan keluar. Dia apa yang kita makan dicicipi semuanya Pak. Ya. Makanya untuk supaya ini bacalah bismillah. Bismillah adalah salah satu potongan surah Al-Fatihah yang ditakuti oleh iblis. Kemana saja Pak? Maka di dalam tafsir Al-Baitawi beliau mengutip sebuah hadis Rasulullah SAW. Barang siapa yang tidak membaca bismillah bahwa akta abtar, putus. Arti putus apa? Hana berkah. Hana berkah. Maka kemana saja keluar bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kemana saja bismillah. Jadi makanya dalam makanan kami begini bismillahirrahmanirrahim. Nanti makanan haram dah baca bismillah ni Pak. Bukannya supaya juh setan bismillah tak haram ni Pak. Jadi makanya kalau sudah makan haramnya ada tacuk ada gop, tacuk ada gop, tak korupsi ada gop. Nya walaupun dah baca bismillah nya tetap haram ni Pak. Ya ada bikai pun hala Pak. Nya makanan haram ada korupsi bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah nebu berkah makan hana berkah Pak. Kalau tacuk ada gopnya. Maka makanan itu halalam thayyibah. Sudah halal dari segi airnya sendiri halal, makanan itu halal. Ubek dah pegang lun sembelih bui secara Islami dah baca bismillah bui haram. Oh lun sembelih hasan dah pegang apa? Lun sembelih secara Islami tetap haram. Kenapa? Airnya haram. Jadi makanya halal itu airnya, penyembelihannya dan lain sebagainya. Nyobe ente kacok mana kalau tadi mana nyo kahala mandum. Rupanya kita ambil tabuh belanggang yang biasa. Orang lain memasak bui dalam belanggang tak masalah kena ka jadi haram lepaknya. Artinya sedemikian rupa diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari makanan saja bisa membentuk karakter seseorang. Maka baik betalahan kedanya Pak. Kalau ada seorang korupsi harta di kantor dia dikorupsi Pak. Dikorupsi harta masyarakat. Kemudian setelah korupsi dia berikan makanan untuk anak-anaknya. Maka hasil korupsi membentuk karakter anaknya Pak, yang keras kepala, keras hati ya Pak. Maka baik berdoa Allah, ya Allah, apakah ni lo keras hati? Maka seakan-akan Allah bertanya lagi, kamu duit itu dari mana kamu kasih kepada anakmu? Ya. Jadi ini berpengaruh pada ibadah. Jadi makanya ada Ibrahim bin Adham. Jadi ketika beliau beli penajihan kurma, jadi beliau beli kurma berangkat dari Mekah menuju ke Palestina atau Madinah ya Pak. Jadi ketika beliau beli kurma, beliau sekilo kurma. Waktu beli sekilo kurma itu di Mekah itu dia beli sekilo, rupanya beliau nak tahu ada kurma yang jatuh di timbangan, beliau pikir itu adalah kurma yang jatuh dari plastik beliau, rupanya dari atas di jarut muyung. Itu yang diambil Pak. Ya, di baju. Itu kan kurma lun. Rupanya bukan kurma beliau itu Pak. Kalau kita kan biasa gini Pak. Kitanya dah belum berambut, rasa ile je, atau belum kacang, rasa ile je. Rasa aju. Geblo seperempat gerasa kata kilo ai. Nya menyona urang 30 dolar lagi nya, kabeh dagangan ni. Nya urang dagang pepem. Apa lo kaji weh judung ku hana peh neblo je cini. Ya weh juga ni. Nerasa padunggo 3 kilo nerasa neblo ti on neblo. Ya Pak. Jadi artinya apa? Nya berdosa je Pak. Harum nak dapat jual dagang. Kita minta izin dulu. Nyan patok baramutan hanya dah cok je dapat jual je Pak. Tak izin lepa je lepas ju. Nyan Pak. Kadang berpengaruh pada ibadah. Artinya apa? Halalan thayyibah. Itu memang halal tapi kita makan sudah menjadi haram.
Jadi Ibrahim bin Adham itu ketika sampai kepada suatu tempat kesenang dia kayak belum kurma, tamu kilo. Ketika dia sedang salat Allah, dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala, dia bisa mendengar ada dialog dua malaikat. Malaikat pertama mengatakan rugoi temayang kai paju haru matagop. Padahal paju kurma tadi ini paju. Dan dia pun tidak tahu kalau kurma itu adalah kurma orang itu. Dia yang tahunya apa? Kurma itu dia pikir kurma yang jatuh dari plastik dia yang sudah ditimbang 1 kilo tadi. Rupanya tidak. Yang malaikat satu lagi mengatakan dia terganggu dalam salat dia. Bolehnya. Katanya satu lagi, rugi dia salat. Kenapa? Karena dia sudah makan haram. Ditanya malaikat, haram yang mana? Dia sudah memakan 1 biji kurma punya orang lain yang bukan hak dia. Medot-dot kanya nih, Pak. Akhirnya apa? Dia kembali lagi. Dia cari mana penjual kurma itu. Ketika dia cari, rupanya penjual kurmanya sudah meninggal dunia. Menyokatnya nyokap meninggal. Alhamdulillah ya Allah, hana libu bandung. Hana libu bandung. Lagi dia mutang. Waktu mutang, tipulan sudah meninggal dunia. Alhamdulillah ya Allah. Burung yang mutang le mengedeci ya Allah. Gede ada pikir bebas ya, Pak. Tidak bebas kita, Pak. Maka tidak bebas. Maka ketika dia sudah meninggal dunia, dia makin takut lagi. Kapalonyo gimana kurma lonyo? Akhirnya apa? Dia menanyakan mana ahli warisnya. Ketika dia datang ditunjuk, ini ahli waris ada di sini dekat Mekah ini. Dia datangi. Ketika dia datangi, apa kata anaknya? Saya izinkan, 1 kurma itu saya izinkan. Cuma saya tidak tahu saudara-saudara saya apakah mengizinkan. Saya mempunyai beberapa orang saudara. Lebih baik Tengku pergi saja minta izin sama ini. Dia minta izin 1 kurma dia minta izin. Menyokong alah puit dia tebak kurmanya kan. Tapi pengaruh pada ini kita pada ibadah hana mangat manduhan mangat karakter ka berubah katanya gara-gara makanan harum penuh. Kaum muslimin sedang jamaah yang dirahmati Allah. Makanya Imam Al-Ghazali mengatakan begini, kalau kamu punya utang sama orang lain, kalau kamu mendalimi orang lain, kalau kamu ada kewajiban sama orang lain yang belum kamu penuhi, tiba-tiba dia meninggal dunia. Apa kata Imam Ghazali? Berikanlah hak orang meninggal itu kepada ahli warisnya. Carilah ahli warisnya. Kamu tidak terlepas begitu saja. Kalau tidak ada ahli warisnya, kata Imam Al-Ghazali, ya, ahli waris kahana, ambillah duit tadi itu, hak dia itu, kamu sedekahkan ke masjid atau apa saja kamu niatkan untuk dia. Ya Allah, nyo kalau dalimi di peladun, ya Allah, hana mau balik li, dia sudah meninggal, ahli waris nak ada, semua nak ada. Ini ya Allah, amal ibadah ini ya Allah terserah bagaimana ya Allah. Yang penting dia ya Allah, lu lepas ya Allah. 3. Yang keempat kata Imam Ghazali, duit tidak ada lagi, apa-apa tidak ada. Jadi ada mutang makopeng, hanale itu bayar tapi hanale. Apa kata Imam Ghazali? Berdoalah kepada Allah. Berdoalah kepada Allah, mudah-mudahan di padang mahsyar nanti orang yang bersangkut paut dengan kamu tidak menuntut kamu, kata Imam Al-Ghazali. Tetapi saya tidak yakin, kata Imam Ghazali. Orang pasti menuntut kamu. Sekecil apapun dia akan menuntut kamu. Nya nih, Pak. Makanya katanya baik dah fikir alah kau ubut nian, ubut nian, Pak. Nya. Walaupun ubut nian, maka bahaya sekali dia mesti dah duduk kedai kopi, Pak. Oh mak ketua mepeng dah berah, Pak. Padahal kopi cuma leher ribe. Ai tengok lepas you leher ribe dah berah, Pak. Kan masalah leher ribe masalahnya, Pak. Bukan itu masalahnya. Ketika kita pulang meninggal dunia dekedi, Pak. Hana tahu depu leher ribe ya, Pak. Maka ketika nanti tengku imum, ya mungkin utang-utang yang ubud harap dihapus, dipegah liur muka kedai kopi, hapus utang ubud. Nanti peluru lagi ganyan leher ribe di peluru kali peluru ribe, hana lupa maaf kali urungnya, Pak. Hana lupa maaf. Kan bermasalah kita, Pak. Jadi makanya bermasalah gara-gara 3.000 rupiah. Bermasalah gara-gara kita ngomongin orang lain. Bermasalah gara-gara kita ambil hak orang lain padahal sedikit yang kita ambil. Bermasalah ibadah kita itu pada makanan yang kita konsumsi, Pak. Makanya ada di dalam Dr. Yasir Burhami di dalam kitab beliau. Ini salah satu kitab tasawuf juga, A'malul Qulub. Beliau mengatakan apa? Di situ ada kajian wara. Wara itu apa? Wara itu menjaga diri, Pak. Menjaga diri bagaimana? Seorang menjaga diri supaya makanan itu tidak masuk yang haram ke tubuh dia, dan supaya dia itu enak beribadah. Itu ada 3. Ya, kata beliau. Yang pertama, wara terhadap yang haram. Bagaimana wara yang haram? Ketika dia tahu ini haram, makanan ini haram, tidak boleh dikonsumsi, kepejiuh ya, Pak. Apapun kejadiannya. Oh nyo haramkan hak alun, kepejiuh ya, Pak. Nyo kana kalun, pejiuh, nyo kan hak alun, pejiuh, Pak. Jadi nak mu dia dekati, Pak. Makanan haram, Pak.
Jadi makanya ketika kita konsumsi, oh nyo harum hanjit. Oh nyo cara memperoleh harum, oh hanjit. Oh nyo cara sembelih harum, oh hanjit pakai. Oh nyo cara nyo harum yang boleh pakai. Satu. Yang kedua, al-wara' fi syubhat. Syubhatnya ragu-ragu ya, Pak. Ketika dia ragu-ragu, ini benar atau tidak ini bagaimana, ini begini atau tidak, penyembelihan bagus. Orang yang wara' jenis kedua, memang berat ya Pak, jenis kedua ini. Dia tinggalkan itu, Allah hailum jin. Oh nyo kamu tilik-tilik peng pribadi katanya ngempreng anu yatim. Kan sudah syubhat. Ketika syubhat, maka dia meninggalkan yang syubhat itu. Kakulah, cok unjung anu yatim tadi. Nyata. Untuk apa kita ambil kita? Kalau kita kan tidak, Allah cok juna hak alun di sini. Nah bupu, nah talun di sini cok ju ya. Padahal harganya cuma 40.000 rupiah. Ada anu yatim ratusan ribu, harganya cuma 40.000. Nah talun cok ju hana bupunya, hana bupu. Jadi artinya kita sudah meremehkan sesuatu, yang sesuatu hal itu nanti bisa membentuk karakter kita, Pak, dan susah beribadah pada Allah. Gara-gara makanan tadi, gara-gara suatu hal yang haram tadi. Dua. Sekarang yang ketiga, ini yang susah tadi kita lakukan. Nyohai dah bubuk nih, Pak. Ini pada level-level tinggi saja ini, Pak. Wara terhadap suatu hal yang halal. Yang halal dia wara. Bagaimana wara terhadap yang halal? Ya. Padahal yang dilakukan itu adalah halal. Kita contoh. Ada seorang pembersih cleaning service ya, Pak. Ya. Atau seorang pembantu rumah tangga. Atau seorang demecet, Pak. Demecet. Habis demecet kan halal. Tenaga sendiri, semua sendiri, tidak makan haram dan lain sebagainya. Dia keringat sendiri. Kemudian dia kerja sendiri, tidak diambil punya orang lain, tidak diambil kuasa orang lain, kuah-kuah ke dalam itu. Tapi ketika siap dia kerja, tukang ngejuk peng, cok peng. Nyo hasil kerja ada apa? 500 ribu aja, cok peng. Ketika dia pulai kalau tuan lu main judi, tuan lu nyo icu ada gop, korupsi ada gop, ya jauh kelon lo. Padahal itu kan halal. Orang yang paling tinggi levelnya itu adalah wara terhadap yang halal. Menyebutnya HI, Pak. Kita yang belum sampai tingkatan itu, level itu, Pak. Kita mungkin masih level yang pertama, Pak. Level yang kedua api mentang tarik-tarik ini, Pak. Kita kena. Nyo level pun hula bertatulah, Pak. Level kedua HI ni. Level kelih HI je ni, Pak. Kenapa? Allah nyo kan keringat long gedronyo, nak mau dia, Pak. Tetapi kalau orang yang level sudah tinggi kali, Pak. Dia lihat diselidiki harta ni, Pak. Oh, pencuri tuan lu. Kaki hana perle cok pengen. Hana perle lu, Pak. Enggak mau saya gara-gara wang paduhnyo membuat ibadah hana tenang li ibadah, Pak. Katutah ibadah katanya, Pak. Makanya ibadah itu erat kaitannya dengan makanan yang kita makan. Ya. Maka kalau selama ini kenapa susah beribadah, check up dulu, Pak. Lagi motor pekan tutah bukan motornya. Cek le, Pak. Nyoba bu meten, penyo penye, Pak. Cek le, Pak. Menyo ka meten payah bongkar metennya katutah, Pak. Menyo ka hati nya payah bongkar hati, Pak. Nya katutah, Pak. Tapi kalau ada masalah-masalah lain, ya, masalah lain dah tadi. Kita pernah makan haram dan lain sebagainya. Diberikan kunci oleh Allah Subhanahu wa taala, tinggalkan yang haram itu. Tinggalkan yang haram. Hana mungkin kena ada cok yang hana mungkin. Tinggalkan yang haram dan jangan konsumsi lagi dan bertobat kepadaku kata Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi makanya sebagai penutup ya. Ada seorang pemuda, ini riwayat ini sudah ma'ruf sekali ini, Pak. Ada seorang pemuda, dia itu naik ke atas sebuah bukit dan berdoa kepada Allah sampai mengeluarkan air matanya, berdoa kepada Allah dan dia bertobat kepada Allah. Tetapi taubatnya tidak diterima oleh Allah. Ketika itu malaikat bertanya, ya Allah, apakah ya Allah? Dia padahal ikhlas sekali dia bertobat kepada Engkau ya Allah. Dia keluarkan air matanya, dia bertobat kepada Engkau ya Allah. Apa dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala? Bagaimana saya terima taubatnya? Malbasuhu haram. Itu pakaian yang dia pakai untuk bermunajat kepadaku diperoleh dari yang haram. Ya, Pak. Jadi makanya dipertegas lagi oleh Imam Al-Ghazali. Ada beliau mengutip dari hadis Rasulullah SAW. Kalau harga baju ini 10 dirham, 1 dirham diperoleh dari yang haram, jangan pernah harap salatnya akan diterima oleh Allah. Artinya apa? Rezeki yang dia cari itu ada dari haram cuma berapa persen, 10%, Pak. Tetapi salatnya juga tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Harum gelih mendung nih, Pak. Ghudhiya min haram. Dia masih mengkonsumsi yang haram. Dia masih makan yang haram. Fa kaifa yustajab? Bagaimana mau diistijabah doa dia? Kalau mau diistijabah doa dia, pakaian yang haram tadi tanggalkan, cari pakaian yang lain, Pak, yang halal, bicara. Jangan mengkonsumsi lagi yang haram. Nyo yang haram dah konsumsi, ya Allah nabu ma'ahlun. Gimana maaf mentang konsumsi yang haram? Mentang dah konsumsi dah kau, mentang dah coha kau. Kalau mau minta maaf, tinggalkan perbuatan itu, Pak. Tinggalkan itu, Pak. Ya. Jadi baju yang kita pakai tinggalkan itu. Jadi artinya apa? Yang haram-haram baik mentili bagi yang belum dalam ibadah. Nyo dah baca Quran, dah peroleh Quran dengan cara yang haram. Bagaimana mau diterima ni? Bagaimana mau Makanya ibadah itu erat kaitannya dengan makanan yang kita makan.
sesuatu yang kita konsumsi. Jadi mudah-mudahan ya, kita selalu mencari rezeki yang halal. Kita selalu makan yang halal. Kita seleksi dulu, kecuali memang tidak tahu sama sekali. Hana ada depu-depu itu kan ma'fu anhu. Artinya sudah dimaafkan oleh Allah. Hana ada depu nyobui, tapi dapat jauh je, hana ada depu ya. Kemudian ada di dalam nanti konsep-konsep fikih nanti, ada nanti suatu hal yang mudaratnya. Arti mudarat dalam keadaan darurat. Memang harus, maka makan babi itu pada posisi halal, tapi untuk mudarat saja. Ada ala kadar saja. Jangan nanti setelah makan bui, memangan lego cita mah cuduknya. Ba tamah ba cuduk kan harum ya. Tapi kalau hanya sekedar nyo hana mungkin gimana caranya? Maka makan hanya sekedar saja. Menyo tamah lam yang penting harum. Jadi makanya kita jaga ibadah kita ini dengan makanan. Jadi jangan santap aja makanan. Artinya apa? Cek dulu nyo dari pane. Supaya kualitas ibadah kita juga ada kualitas ibadahnya. Jadi jangan kita konsumsi makanan haram, beribadah tetap kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini berpengaruh pada ibadah kita dan juga berpengaruh pada batin kita. Kenapa susah sekali beribadah? Kenapa berat sekali beribadah? Karena nanti ada hal-hal yang besar. Contoh yang besar itulah hati. Nya menyo hati na pebuk maksiat, suul khuluq, kemudian kueh kegap, dengki kegap, kemudian takabur, nya penyakit hati mah. Nya payah bongkar mutin mah, yo kalanya. Nya payah bongkar mutin mah. Artinya apa? Membutuhkan kepada latihan untuk menghilangkan itu. Maka dibongkar metin, peje becu. Tetapi kalau ada hal-hal yang lain, dia makan haram atau apa, tinggalkan haram itu saja. Haram itu tinggalkan. Oh dia ada buat ambil punya, tinggalkan itu dan minta maaf pada orang yang bersangkutan. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi saya sendiri dan jemaah sekalian. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.